saya Rizky Sibuyan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari strategi pembelajaran inquiry dan strategi afektif secara ringkas. Secara ringkas, strategi pembelajaran inquiry adalah proses rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir siswa secara kritis dan analitis untuk menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Biasanya proses belajar ini yang ditujukan kepada seorang siswa yang ditanyakan oleh seorang guru. Tujuan strategi pembelajaran ini untuk menolong siswa agar dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban lain atau dasar rasa ingin tahu mereka, atau untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis dalam mengembangkan kemampuan intelektual sebagai dari proses mental. Di strategi ini mempunyai kelebihan dan kelebihan. Kelemahannya itu sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, sulit merencanakan pembelajaran, terbentuk kebiasaan dalam belajar siswa. Selama kriteria keberhasilan dilakukan dengan penguasaan materi, memerlukan waktu yang panjang dan sulit dilakukan. Ya, yang selanjutnya kelebihan dari strategi inquiry tadi akan saya lanjutkan, yaitu memberi ruang siswa belajar sesuai dengan mereka. Dan kedua, dapat melayani kebutuhan siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Yang ketiga, lebih menekankan pada aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara seimbang, tidak berlebihan. Ciri-cirinya yaitu lebih menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan ya, maksud saya menemukan ya, artinya dapat menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan dapat membutuhkan sikap percaya diri. Yang terakhir, pengertian dari strategi afektif. Strategi afektif merupakan suatu metode dalam proses pembelajaran yang menekankan pada nilai sikap yang diukur. Oleh karena itu, menyangkut kesadaran yang tumbuh dari dalam diri. Artinya bukan hanya untuk bertujuan untuk mencapai pendidikan afektif, namun juga mencapai dimensi yang lain. Contoh dari strategi ini, misalnya ketika siswa diajarkan tentang kejujuran untuk mengembangkan potensi dirinya, tetapi tidak akan bisa dihayati karena di luar sekolah masih banyak anak melihat perilaku ketidakjujuran dan ketidakdisiplinan di luar daerah ataupun di luar lingkungannya. Dan strategi ini pun mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan strategi afektif ini yaitu membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang kedua, mengembangkan potensi secara peserta didik dalam nilai dan sikap. Yang ketiga, dengan pelaksanaan strategi pembelajaran afektif dapat memperkuat karakter bangsa Indonesia, apalagi kalau dia diterapkan pada sejak dini. Dan terakhir, kelemahan dari strategi pembelajaran afektif. Yang pertama itu sulit melakukan kontrol karena banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Yang kedua, yang terakhir itu keberhasilan seseorang tidak bisa dievaluasi karena perubahan sikap yang dilihat dalam rentang waktu yang cukup lama. Demikianlah penjelasan saya mengenai strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran afektif. Saya ucapkan terima kasih, dan kurang lebihnya teman-teman saya mohon untuk mengkomentar, like, dan subscribe. Terima kasih.